Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi cerita fiksi. Angsa dan telur emas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang petani yang memelihara seekor angsa. Angsa tersebut sangat cantik dan istimewa karena bisa menghasilkan telur emas. Setiap hari, petani membawa telur emas tersebut ke pasar dan menjualnya dengan harga tinggi. Oleh karena itu, petani bisa menjadi kaya dengan mudah. Setelah menjadi kaya, justru petani tersebut semakin serakah. Ia menginginkan angsa bertelur emas lebih banyak lagi. Ia ingin menjadi orang kaya raya dalam waktu singkat. Ia merasa tidak akan cepat menjadi kaya jika angsanya hanya memberikan sebuah telur sekali setiap harinya. Akhirnya, petani tersebut mempunyai sebuah ide untuk memotong angsanya. Ia berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas sekaligus jika angsanya dipotong. Akan tetapi, betapa kagetnya ia setelah mendapati tidak ada satupun telur di dalam perut angsa. Petani tersebut menyesal karena angsanya sudah mati dan tidak dapat bertelur lagi. Keinginannya untuk menjadi kaya hanya tinggal angan-angan. Menjawab pertanyaan terkait teks angsa dan telur emas. Pertama, apa inti cerita angsa dan telur emas? Inti cerita angsa dan telur emas adalah seorang petani yang memiliki seekor angsa. Angsa tersebut memiliki keistimewaan, yaitu bisa menghasilkan telur emas. Petani merasa senang dapat memiliki angsa tersebut karena ia bisa mendapatkan lebih banyak uang dari hasil menjual telur emasnya. Namun, petani tidak bisa mensyukuri apa yang ia dapat. Ia tergiur untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak lagi, sehingga mendapat ide untuk memotong angsanya, agar mendapatkan semua telur emas sekaligus. Ternyata setelah dipotong, petani itu tidak mendapatkan telur emas di perut angsa. Ia pun menyesal karena angsanya sudah terlanjur mati. Pertanyaan nomor 2, siapakah tokoh utama dalam cerita angsa dan telur emas? Tokoh utama dalam cerita angsa dan telur emas adalah petani. Pertanyaan nomor 3, bagaimana sikap yang dimiliki tokoh utama? Sikap yang dimiliki oleh tokoh utama adalah serakah karena menginginkan kekayaan lebih. Pertanyaan nomor 4, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Seharusnya petani tersebut bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang telah ia terima berupa kekayaan dari hasil menjual telur emas. Pertanyaan nomor 5, apa yang kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Jika kita menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan kita rezeki. Salah satunya dengan menggunakan rezeki tersebut sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Selain itu, kita juga dapat bersyukur dengan cara berbagi rezeki dengan yang lebih membutuhkan. Menentukan jenis tokoh dalam cerita fiksi. Nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah, diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan.
Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya, jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas, terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata, ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk, dan hanya tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya, kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian yang baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib. Dalam waktu sekejap sudah ada bak mandi baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut, menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek inginkan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ingin yang lebih dan lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, tidak dilihatnya lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Hanya gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya yang kakek lihat. Sementara nenek tampak duduk melamun, memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada gunanya. Berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, jawablah pertanyaan berikut. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut cerita fiksi? Cerita nelayan dan ikan mas merupakan cerita fiksi atau rekaan karena dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya. Cerita tersebut termasuk cerita fiksi yang berjenis cerita rakyat. Pertanyaan kedua, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas adalah kakek, nenek, dan ikan mas. Pertanyaan ketiga, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita nelayan dan ikan mas? Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah kakek dan ikan mas. Sedangkan nenek adalah tokoh tambahan dalam cerita tersebut. Pertanyaan keempat, siapakah tokoh protagonis
dan antagonis dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas, tokoh protagonis dalam cerita tersebut adalah kakek dan ikan mas, sedangkan tokoh antagonis dalam cerita tersebut adalah nenek. Pertanyaan kelima, bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Tokoh kakek memiliki sifat penurut dengan menuruti semua keinginan nenek. Tokoh nenek memiliki sifat serakah dan tidak pernah puas, sedangkan ikan mas memiliki sifat suka membantu dan mengabulkan semua permintaan kakek sebagai balas budi. Pembelajaran 3, menentukan tokoh pada cerita fiksi. Berdasarkan kehadirannya, tokoh dalam cerita dibagi atas dua macam, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu ada dalam cerita dan memegang peran penting. Sedangkan tokoh tambahan hanya menjadi seorang pelengkap dan biasanya tidak memegang peran penting. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita fiksi dibedakan atas dua macam. Yang pertama adalah tokoh protagonis yang memiliki sifat yang baik dalam cerita. Yang kedua adalah tokoh antagonis. Biasanya, tokoh antagonis memiliki sifat yang berlawanan dengan tokoh protagonis. Pembelajaran 5, jenis-jenis tokoh pada cerita fiksi. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat dalam cerita. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran utama atau penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tokoh pembantu atau tambahan. Tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Keempat, apakah lawan dari sifat antagonis? Lawan dari sifat antagonis adalah protagonis. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lawan sifat antagonis. Lawan sifat antagonis adalah protagonis. Sifat protagonis adalah sifat yang baik hati. Baiklah adik-adik, itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.